Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Di pertemuan kita yang ketujuh, kompetensi dasar yang harus kita capai yaitu menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsi. Kemudian untuk keterampilannya kalian dituntut untuk bisa menjadikan karya dan hasil pembelajaran tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Baik. Jadi hari ini kita hanya akan belajar berkutat di tiga ini, fungsi akar, fungsi batang, fungsi daun. Seperti yang kita ketahui, akar itu umumnya berada di bawah permukaan tanah. Ada dua sistem perakaran, yaitu ada serabut dan juga ada tunggang. Ini contoh sistem perakaran tunggang, artinya dia akar utamanya ada di tengah, terus ke bawah mendekati pusat bumi. Sedangkan akar serabut itu menyebar. Jadi kita. Fungsi akar itu ada beberapa, di antaranya yang pertama penyimpan cadangan makanan. Ada juga yang sebagai organ pernapasan. Oke, kita akan mengeksplorasi modifikasi akar pada tumbuhan. Ini diantaranya ada poin nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Nanti silakan diisi. Boleh googling dan mencari sumber lain, lebih lain. Nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Yang kedua yaitu tentang batang. Batang juga memiliki fungsi penting. Ada yang berbentuk silindris, ada yang memiliki ruas-ruas, ada atau internodus, tubuh-tubuh seperti bambu ya. Fungsi batang yang pertama adalah untuk menopang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Kemudian juga sebagai organ pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Kemudian juga fungsi batang mengangkut hasil fotosintesis ke bagian seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian ada juga fungsi batang yang sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ini contohnya adalah Zingiberaceae itu jahe gitu ya. Kemudian kalian akan mengeksplorasi lebih tentang modifikasi batang dari mulai nomor 1, nomor 2, diisi dengan bantuan sumber referensi lain, baik itu googling maupun dari sumber lain, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Aktivitas yang keempat yaitu tentang daun. Seperti halnya akar dan batang, beberapa jenis tumbuhan juga mengalami modifikasi bentuk dan fungsi daun. Ya, ini daunnya ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, dan 8. Ini diisi dengan bantuan sumber referensi lainnya. Yang terakhir, kita akan mengenal tentang bunga. Nanti titik-titik ini diisi, yang ini diisi, kemudian tulis di sini, fungsinya nanti apa. Yang ini nanti diisi, terus di sini fungsinya nanti apa, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Jadi kita akan berfokus ke student center. Kalian mengeksplorasi berbagai macam sumber pembelajaran. Saya akan membimbing kalian untuk mendapatkan beberapa referensi pembelajaran, di antaranya modul PJJ Pengetahuan Alam kelas 8, kemudian sumber buku biologi kelas 10 juga ada di SMA, boleh dilihat nanti untuk kalian bisa menjawab
penugasan yang ditugaskan. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat manfaatnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.